Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yoga Wijaya, NIM 230509. Saya ingin menjelaskan sekuensi sementing pada pekerjaan walkover. Definisi: menekan seluruh semen ke daerah yang bocor atau perforasi untuk membentuk segel permanen di muka formasi atau casing. Tujuannya menutup jalur aliran fluida yang tidak diinginkan, seperti air atau gas, dan memperbaiki integritas sumur. Proses dalam sekuensi cementing yang pertama itu adalah ada zona target dan penyebab for primary cementing. Nah, zona target ini penyemenan primer bertujuan untuk menempatkan selubung semen di ruang anulus antara casing dan formasi. Zona target utama meliputi zona bertekanan atau high pressure zones, mencegah aliran fluida antara formasi yang memiliki gradien tekanan berbeda. Terus ada zona hidrokarbon atau fine zones, memastikan minyak atau gas hanya mengalir melalui perforasi casing, bukan merembes ke anulus. Terus ada penyebab formaric cementing. Ini yang pertama adalah ada penyebabnya, ada kontaminasi lumpur atau mud contamination. Ini adalah penyebab paling umum. Jika pemboran tidak dibersihkan dengan sempurna dari anulus, semen akan bercampur dengan lumpur. Efeknya, semen menjadi tidak kuat, permeabel, dan gagal mengeras dengan sempurna atau soft semen. Penyebabnya itu penggunaan spacer atau flash yang tidak cukup volumenya atau tidak kompatibel secara kimia. Terus ada pembersihan lubang yang buruk atau for hole cleaning. Adanya tumpukan sisaan serbuk bor atau cutting atau filter cake yang tebal pada dinding lubang bor akan lubang bor akan menghalangi ikatan atau bonding antara semen dan formasi. Terus ada isolasi zona dengan packer. Isolasi zona packer itu eh, proses pemasangan packer secara umum melibatkan beberapa tahapan krisis, mulai dari penurunan alat hingga pengujian segel. Proses ini berbeda tergantung jenis packer, namun secara garis besar memiliki urutan berikut. Tahapan yang pertama, tahapan penurunan running in. Nah, packer disambungkan ke rangkaian pipa atau tubing di permukaan dan diturunkan ke dalam sumur sehingga mencapai kedalaman target yang telah ditentukan melalui log. Zona itu di biasanya di atas zona perforasi. Seperti ini contohnya. Nah, terus pentingnya selama proses, elemen karet dalam kondisi mengecup agar tidak bergesekan dengan dinding casing. Terus ada pressure testing dan injectivity test. Pressure test itu uji tekanan. Pressure test dilakukan untuk memastikan integritas mekanis dari peralatan sumur seperti casing, tubing, packer, atau BOP agar mampu menahan tekanan operasi tanpa bocor. Tujuannya untuk mendeteksi eh, kebocoran pada sambungan pipa atau segel packer. Memastikan peralatan mampu menahan tekanan maksimum yang diprediksi. Terus ada bagian bagian yang akan diuji, diisolasi, misalnya menutup valve atau memasang packer. Terus ada fluida, biasanya fluidanya itu air dan brain.
Terusnya dipompakan ke dalam ruang tertutup sehingga mencapai target misalnya 1000 PSI. Terus ada tekanan ditahan selama 15 sampai 30 menit. Hasilnya jika grafik tekanan stabil tidak turun, maka tes dinyatakan lulus. Jika tekanannya turun berarti ada kebocoran. Terus ada injectivity test. Injectivity test dilakukan untuk mengetahui kemampuan formasi dalam menahan fluida yang dipompakan dari permukaan. Ini bukan menguji kekuatan pipa, melainkan keramahan lubang sumur atau pori batuan. Tujuannya memastikan lubang perforasi sudah terbuka dan tidak tersumbat, menentukan laju pompa dan tekanan yang aman sebelum melakukan pekerjaan squeeze cementing atau water flood. Untuk mengetahui formasi sudah pecah, terus ada caranya itu fluida dimasukkan ke dalam formasi dengan laju alir yang bertahap, misalnya 1 bpm, 2 bpm, dan seterusnya. Terus ada selanjutnya itu ada operator. Operatornya itu mencatat beberapa tekanan yang timbul pada grafiknya tuh setiap laju alir tersebut. Terus hasilnya yaitu data yang didapat berupa hubungan antara rate PS pressure jika tekanan naik drastis namun tidak ada fluida yang masuk berarti formasi tersumbat. Terus selanjutnya ada mixing dan pumping free flush atau spacer. Nah, perbedaan flush dan spacer sering dianggap sama. Keduanya memiliki karakteristik berbeda. Free flush atau chemical washer, fluida encer seperti air atau bahan kimia pembersih yang dipompakan dengan laju alir tinggi. Nah, untuk menciptakan aliran turbulen, fungsinya untuk melarutkan dan mengikis mudcake, kerak mudcake atau kerak lumpur pada dinding lubang bor. Terus kalau spacer itu fluida yang lebih kental dan memiliki densitas yang telah diatur, biasanya di antara densitas lumpur dan semen. Fungsinya untuk penghalang fisik agar lumpur dan semen tidak bercampur secara kimiawi. Terus ada proses mixing atau pencampuran. Nah, proses mixing ini menggunakan unit semen atau semen unit. Yang pertama itu ada batch mixing. Spacer biasanya dicampurkan di dalam batch tank atau tangki volume besar sebelum operasi dimulai. Ini dilakukan agar densitas dan viskositasnya benar-benar seragam. Terus ada aditif, ya, selama pencampuran bahan kimia ditambahkan seperti whiting agent atau barit. Terus ada surfactants untuk mengubah sifat formasi. Terus ada viskosifer untuk menjaga agar material pemberat tidak mengendap. Terus ada proses pumping atau pemompaan. Untuk urutan pemompaan harus dilakukan tanpa jeda untuk menjaga integritas kolom fluida. Yang pertama itu ada circulation. Circulation lumpur disirkulasikan terlebih dahulu untuk memastikan si kondisi lubang itu stabil. Terus ada pumping free flash atau washer dipompakan pertama kali untuk menghasilkan penulus secara kimiawi. Ada pumping spacer. Nah, pumping spacer ini dipompakan setelah pumping free flush atau washer. Volumenya dihitung berdasarkan panjang anulus yang diinginkan. Biasanya minimal 500 sampai 1000 kaki tinggi kolom anulus. Terus ada bottom flag dropping setelah fracture habis dipompa, bottom flag dilepaskan ke dalam pipa untuk menyapu sisa spacer sebelum semen masuk.
Tahap terakhir itu ada pumping semen seluri. Bubur semen utama dipompakan tepat di belakang spacer dan flag. Terus ada pumping semen seluri. Pumping semen seluri itu melakukan proses dengan pemompaan semen dengan benar. Diperlukan kondisi antara kru di unit penyemenan, cementing unit, dan kru di lantai bor atau rig floor. Berikut ini, berikutlah langkah-langkah persiapan. Sudah persiapan akhir atau final circulation memompa semen, sebelum memompa semen lumpur. Lumpur disirkulasikan minimal 1 kali putaran penuh atau bottom up. Tujuannya untuk menurunkan viskositas lumpur agar lebih mudah didorong dan memastikan lubang bor bersih dari sisa batuan atau cutting. Kedua itu ada memasang dan melepas rig atau proses ini menggunakan alat bernama cement head yang dipasang di atas casing. Lepas yang pertama itu udah lepaskan plug, bottom plug, pompa, free flush, dan spacer terlebih dahulu, lalu jatuhkan bottom plug. Sudah ya, setelah itu pompa semen seluri bubur semen yang akan berada di belakang bottom plug. Terus selanjutnya itu kita setelah setelah semen dihitung sudah masuk semua, lepaskan top plug sebagai pemisah fluida dengan fluida pendorong. Terus selanjutnya itu ada mengatur laju pompa. Saat seluri di dalam casing, pompa dengan tinggi untuk menghemat waktu karena semen punya skating time. Saat seluri masuk ke anulus, pertahankan laju alir yang cukup tinggi untuk menjaga aliran turbulen agar semen bisa menyapu sisa lumpur dengan bersih. Terus mendekati akhir atau slowdown, kurangi laju pompa saat top plug hampir sampai di bawah untuk menghindari tekanan terkejut yang berlebihan. Terus ada squeeze under pressure. Squeeze under pressure adalah pros, pro- squeeze under pressure adalah teknik perbaikan remedial cementing di mana bubur semen dipompa ke bawah tekanan tinggi untuk memaksa semen masuk ke dalam lubang perforasi, celah, atau anulus yang tidak terisi semen dengan sempurna. Langkah pertama itu persiapan dan penempatan semen. Semen diturunkan menggunakan rail pipe atau tubing. Peralatan isolasi seperti security speaker atau semen retainer dipasang di atas zona target untuk melindungi casing bagian atas dari tekanan tinggi. Terus bubur semen dipompakan hingga mencapai zona yang diperbaiki. Sudah metode brand head squeeze tanpa packer. Jika menggunakan seluruh casing dari permukaan, namun metode ini beresiko karena seluruh rangkaian casing akan terkena tekanan tinggi. Teknik tekanan yang digunakan ada dua cara untuk mengaplikasi tekanan saat squeeze. Running squeeze, tekanan diberikan secara terus-menerus dengan laju rendah hingga mencapai akhir target tercapai. Terus ada hesitation squeeze. Tekanan diberikan secara bertahap. Pompa dijalankan, lalu dihentikan selama beberapa menit, lalu dijalankan lagi. Tujuannya itu untuk memberi bagi air semen untuk meresap ke formasi dan membentuk dehydrate semen cake yang kuat di lubang perforasi. Teknik ini sangat efektif untuk
menutup lubang kecil yang sulit ditembus. Nah, selanjutnya ada WCO atau waiting on cement. Adalah periode waktu yang diberikan setelah proses pemompaan semen selesai agar bubur semen dapat berubah fase cair menjadi fase padat dan kekuatan mekanik yang cukup. Tujuan WCO itu untuk integritas struktural, memastikan semen mampu menopang berat jenis atau berat casing itu sendiri. Terus ada isolasi zonal, memastikan cukup padat untuk mencegah migrasi gas atau air antar formasi. Terus ada keamanan operasi, memastikan semen di sekitar sudah cukup keras sehingga saat pemboran dilanjutkan semen tidak hancur atau bocor. Berapa lama jika waktu WCO itu mungkin s- biasanya sih sekitar 8 hingga 4 jam penentuan didasarkan pada suhu sumur atau BHT. Semakin panas suhu di bawah sumur, semen akan mengeras lebih cepat. Terus ada komposisi semen menggunakan asilator atau mempercepat, retarder atau memperlambat sangat mempengaruhi waktu pengerasan. Terus dari segi tekanan juga, tekanan tinggi di bawah sumur cenderung mempercepat proses hidrasi semen. Terus dari target kekuatan standar industri misalnya masyarakat mensyaratkan kekuatan tekan minimal 500 psi sebelum operasi pemboran dapat dilanjutkan. Terus selanjutnya ada pressure test after squeezes. Proses squeeze cementing selesai dan WCO terpenuhi. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian integritas. Pengujian ini sangat penting untuk memastikan bahwa lubang perforasi atau celah yang diperbaiki benar-benar tertutup rapat oleh semen. Ada dua jenis pengujian tekanan yang biasanya dilakukan. Ada positif pressure test atau tes tekan dan negatif pressure test atau inflow test. Nah, terus yang pertama dulu positive pressure test. Ini adalah metode paling umum untuk memastikan sumbat semen mampu menahan tekanan dari dalam casing. S- Caranya itu cairan atau lumpur atau air dipompakan ke dalam casing atau tubing hingga mencapai tekanan target tertentu. Misalnya 500 PSI atau 1000 PSI di atas tekanan hidrostatik. Nah, pompa dihentikan dan sistem diisolasi atau ditutup. Selanjutnya itu tekanan dipantau menggunakan flasher gas selama periode waktu tertentu biasanya 10 sampai 30 menit. Jika, jika semen itu berhasil, tekanan tetap stabil atau penurunannya masih dalam batas toleransi yang diizinkan kurang dari 5%, maka squeeze dinyatakan berhasil. Jika gagal, tekanan turun drastis, berarti masih ada kebocoran atau semen belum tutup celah dan dengan sempurna. Terus ada negatif pressure test. Tes ini lebih akurat untuk mensimulasi kondisi produksi di mana tekanan formasi lebih besar daripada tekanan di dalam sumur. Tujuannya untuk memastikan bahwa tidak ada fluida dari formasi air atau gas yang bisa merembes masuk ke dalam sumur melalui area yang baru disemen. Nah, caranya itu prosedur atau caranya tekanan hidrostatik di dalam sumur dikurangi misalnya dengan mengganti fluida berat dengan fluida ringan atau menggunakan teknik sweeping. Nah, selanjutnya itu kondisi ini menciptakan vakum relatif terhadap formasi. Selanjutnya sumur diamati untuk melihat apakah ada kenaikan tekanan atau kenaikan level cairan di permukaan. Terus ada kriteria keberhasilannya. Jika ada fluida yang masuk ke dalam sumur, berarti isolasi zona telah tercapai dengan sempurna.
Terus ada evaluasi tambahan, evaluasi uji tekanan fisik, operator sharing menggunakan alat logging untuk verifikasi visual dan akustik. Eh, yang pertama itu ada CBL atau semen bond log, mengukur ikatan semen dengan casing. Terus ada VDL atau variable density log, memberikan gambaran 360 derajat mengenai kualitas semen di anulus. Terus ada evaluasi dan kembali ke produksi. Evaluasi, evaluasi kualitas semen. Meskipun uji tekanan pressure test memberikan informasi tentang kekuatan segel, nah kita juga perlu mengetahui distribusi atau aliran semen di balik casing menggunakan alat logging kabel atau wireline. Nah, yang pertama itu kita menggunakan semen bond log mengukur amplitudo gelombang yang mengeluarkan suara melalui casing. Jika suara teredam, si amplitudo itu rendah, berarti ikatan semen ke casing itu bagus. Terus ada kita menggunakan variable density log, memberikan gambaran visual seluruh anulus. VDL membantu mendeteksi adanya celah mikro atau mikroanulus yang terkontaminasi lumpur yang tidak terdeteksi oleh CBL. Terus kita juga bisa menggunakan ultrasonic imaging, alat modern yang memberikan peta 360 derajat di sekeliling casing untuk melihat integritas semen secara lebih mendalam. Terus ada pembersihan lubang atau clean out. Semen telah dinyatakan keras, lulus uji tekanan. Sisa-sisa semen ini mengeras di dalam casing harus dibersihkan. Nah, drilling out atau mata bor diturunkan untuk mengebor sisa-sisa semen dan peralatan float seperti float collar dan float shoe hingga mencapai kedalaman target asli. Circulation. Nah, cairan dibersihkan untuk memastikan tidak ada serpihan semen yang dapat merusak pompa produksi atau menyumbat lubang perforasi. So, ada perforasi ulang jika diperlukan. Nah, jika diperlukan perforasi ulang kita menggunakan perforating gun. Gun itu alat peledak diturunkan ke dalam zona target untuk melubangi casing dan semen sehingga minyak atau gas bisa masuk ke dalam formasi ke dalam sumur. Nah, terus ada setelah itu kita akan melakukan namanya persiapan persiapan produksi atau completion. Nah, pemasangan yang pertama itu kita pemasangan tubing dan packer. Rangkaian pipa produksi diturunkan dan packer dipasang di atas zona produksi untuk mengisolasi anulus. Swabbing atau unloading. Nah, mengurangi tekanan hidrostatik dalam sumur agar tekanan formasi mampu mendorong minyak atau gas naik ke permukaan secara alami. Terus selanjutnya ada level down atau level up, melepas peralatan pemboran dan memasang kepala sumur dan krismasti. Setelah itu kita bisa menghidupkan sumur kembali atau well startup. Nah, well startup ini valve pada krismasti dibuka perlahan. Selanjutnya kita memantau tekanan kepala sumur, tubing head pressure, laju alir, dan kadar air atau water cut untuk memastikan sumur berproduksi sesuai desain. Terus ada sesuai desain, sudah stabilisasi menggunakan hingga aliran stabil sebelum menyarankan sumur sepenuhnya ke departemen produksi. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.